Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Bu Diana berharap anak-anak semuanya selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini waktunya kita untuk bersama-sama beribadah bersama. Nah, Bu Diana ingin bertanya pada anak-anak semuanya, kalian sudah mandi atau belum ya? Sudah berpakaian yang rapi? Sudah menyiapkan Alkitab dan juga persembahannya? Ya, kalau sudah siap semuanya, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah hari ini ya. Anak-anak semuanya, meskipun kita saat ini masih tetap beribadah di rumah, tetapi anak-anak selalu harus bersyukur ya kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mencukupkan, memberikan rezeki kepada kita, senantiasa hadir meskipun kita beribadah di rumah. Ucapkan terima kasih pada Papa dan Mama yang selalu mendampingi anak-anak, membimbing anak-anak selama belajar dan beribadah di rumah. Oke anak-anak semuanya, saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memujikan bersama-sama sebuah pujian, Aku Anak Terang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa ya. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Duduknya yang tegak, kemudian tangannya dilipat dan matanya ditutup ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan mengundang kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahami akan maksud dari firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami yang sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan dengan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, oh hati ya
yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Yuk disiapkan, diambil Alkitabnya. Kita buka bersama-sama ya dari kitab Hakim-Hakim. Nah, anak-anak tahu Hakim-Hakim itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Oh iya, benar. Hakim-Hakim itu adalah kitab dalam perjanjian lama ya. Yuk kita buka bersama-sama Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama ya. Bu Diana membaca dari sini, anak-anak membaca dari rumah ya. Oke, siap? Ya. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah kita semuanya yang membaca firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca bersama-sama dari Alkitab tadi, anak-anak kita bersama-sama belajar tentang tokoh Yefta. Anak-anak, Bu Diana ingin bercerita pada anak-anak semuanya. Anak-anak mau mendengarkan cerita dari Bu Diana? Oke, hebat-hebat semuanya ya. Yuk, sekarang kita simak ya. Bu Diana punya gambar nih, anak-anak. Ya, lihat. Ini di sebelah sini. Ini adalah tanah Gilead ya. Apa anak-anak? Tanah Gilead ya. Tanah Gilead ini adalah tanah tempat tinggal Bani Amon ya. Jadi tanah Gilead adalah pertamanya, awalnya adalah tanah tempat tinggal dari bangsa Amon. Nah, ketika itu ada orang Amori. Nih ya gambarnya orang Amori. Nah, orang Amori ini berperang melawan Bani Amon ya. Mereka berperang hingga akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh bangsa Amori. Nah, sekarang tanah Gilead ini menjadi kepunyaan dari bangsa Amori yang telah berhasil menang melawan bangsa Amon. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah gambar bangsa Israel ya. Bangsa Israel waktu itu melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu bangsa Israel meminta izin kepada bangsa Amori untuk lewat melalui negerinya. Tetapi bangsa Amori tidak mengizinkan bangsa Israel untuk melewati negerinya. Mereka malah menghadang bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel untuk berperang, anak-anak semuanya. Padahal tadi bangsa Israel cuma minta izin lewat loh. Tetapi oleh bangsa Amori malah berperang melawan bangsa Israel. Wah, bagaimana ini ya? Akhirnya terjadilah peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Amori. Nah, karena bangsa Israel itu dilindungi oleh Tuhan, Tuhan menyertai bangsa Israel, sehingga akhirnya peperangan antara bangsa Amori dan bangsa Israel ini dimenangkan oleh bangsa Israel. Nah, anak-anak, tanah Gilead tadi yang awalnya menjadi milik bangsa Amon, kemudian berpindah tangan menjadi milik bangsa Amori. Sekarang karena Israel sudah memenangkan peperangan, akhirnya tanah Gilead ini menjadi milik bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel tinggal di daerah Gilead ini sudah selama 300 tahun. Wah, 300 tahun itu waktu yang sangat lama ya. Nah, setelah 300 tahun itu tiba-tiba datanglah bangsa Amon tadi yang pertama kali memiliki daerah Gilead tadi. Raja Amon, nih gambar Raja Amon ya. Raja Amon bilang ke orang Israel kalau mau berperang melawan orang Israel untuk merebut kembali daerah Gilead itu. Nah, bangsa Israel menjadi takut, anak-anak, menjadi takut. Akhirnya dia menemui seorang pahlawan mereka. Anak-anak tahu siapa pahlawannya namanya? Ya, benar. Ini dia. Ini adalah seorang pahlawan bernama Yefta, ya. Siapa? Yefta, ya. Oke, anak-anak. Nah, bangsa Israel menghadap ke Yefta. Yefta, ada apa? Kamu kok ketakutan seperti itu? Ini bangsa Amon akan berperang melawan kami, Yefta. Bagaimana ini? Tolong kami, Yefta. Terus Yefta bilang ke bangsa Israel, "Lah, jangan takut. Kenapa kamu harus takut? Tuhan kan ada di pihak kita. Kenapa kita harus takut? Kita harus berdoa, menyerahkan diri pada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai kita. Gak usah takut ya. Oke, sekarang aku akan mengirim
utusan kepada Raja Amon, ya. Oke, akhirnya Yefta mengirim utusan kepada Raja Amon dan utusan itu menyampaikan pesan Yefta. Nah, utusannya ini berbicara kepada Raja Amon. "Hai Raja Amon, kami adalah utusan Yefta. Ingin menanyakan, kenapa engkau hendak memerangi negeri kami? Hendak merebut negeri kami?" Nah, akhirnya Raja Amon berkata, "Loh, soalnya itu kan negeri punyaku. Kamu harus mengembalikan daerah kekuasaanku. Ayo kembalikan saja dengan cara yang damai. Nggak usah perang-perang," kata Raja Amon. Nah, setelah itu utusan Yefta tadi kembali lagi ke Yefta dan menyampaikan yang disampaikan oleh Raja Amon. Nah, setelah itu Yefta mengirim kembali utusan kepada Raja Amon dan menyampaikan pesan Yefta. Raja Amon, Yefta berkata bahwa sesungguhnya bangsa Israel tidak pernah merebut daerah kekuasaanmu. Bangsa Israel mempunyai tanah Gilead sekarang itu karena Tuhan yang memberikannya melalui bangsa Amori. Waktu itu bangsa Amori berperang melawan orang Israel dan orang Israel bisa mengalahkan bangsa Amori karena pertolongan Tuhan. Jadi kami tidak merebut daerah kekuasaanmu. Nah, terus akhirnya utusan Yefta tadi juga menyampaikan pesan Yefta bahwa sesungguhnya kami tidak bersalah, tapi engkau yang telah berbuat jahat kepada kami. Hari ini Tuhan hakim itu menjadi hakim antara bangsa Israel dan bangsa Amon. Nah, anak-anak, demikianlah cerita dari yang kita baca tadi. Ternyata dari hakim-hakim ini ada seorang pahlawan yang bernama siapa tadi? Ini ya? Oh iya, benar, bernama Yefta, ya. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Dia berani membela kebenaran. Nah, anak-anak, sebagai anak Tuhan yang baik, anak-anak juga harus dapat meneladani Yefta. Anak-anak harus jadi anak yang berani, ya, berkata jujur. Kemudian kalau waktunya ibadah di gereja, ketika pamong menunjuk anak-anak untuk berdoa, anak-anak juga harus siap. Gak boleh malu-malu, harus berani ya, karena Tuhan menyertai anak-anak semuanya. Di sekolah pun juga seperti itu, harus berani bertanya pada Bu Guru, Pak Guru di sekolah. Kalau misalnya ada teman yang salah, anak-anak juga harus berani menegur ya, karena kita semua adalah seorang pahlawan kecil bagi Tuhan. Nah, jadi ketika kita berani berkata yang jujur, menjadi anak yang berani, kemudian menjadi anak terang dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja, itu semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, anak-anak siap semuanya untuk menjadi seorang pahlawan? Ya, Bu Diana yakin dan percaya anak-anak semuanya hebat-hebat semuanya, karena kita semuanya anak Tuhan yang selalu disertai oleh Tuhan. Nah, anak-anak, itu tadi ya renungan kita hari ini. Kiranya anak-anak semuanya dapat menjadi seorang pahlawan kecil yang dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, nah, kita sebelum bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita terlebih dahulu akan mengucapkan hukum kasih ya. Hukum kasih, anak-anak masih ingat bunyinya? Kita bersama-sama ya. Ucapkan hukum kasih. Ada berapa hukum kasih itu? Oh iya, ada 2. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Hukum kasih. 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, anak-anak, jadi kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita saat ini diberikan kesempatan untuk
mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan tadi ya. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian Bohong Itu Dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yuk kita bersama-sama akan berdoa ya, berdoa syafaat. Anak-anak sudah siap? Bagaimana tadi sikap berdoa yang baik? Duduk yang tenang, duduknya yang tegak ya. Kemudian bagaimana tadi? Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami adalah seorang pahlawan bagi Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut. Kami dapat menjadi anak terang di sekeliling kami. Kami boleh berkata jujur dan kami belajar untuk menjadi seorang anak yang berani membela kebenaran. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu dapat meneladani seperti tokoh Yefta yang telah bersama-sama kami pelajari melalui bahan pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi saat ini di mana terdapat virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Tuhan, ajarkan kami untuk kami dapat menjadi bagian untuk dapat berjuang melawan virus corona ini dengan tetap tinggal di rumah. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah dapat mengatasi virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, terkhusus GKJW Jemaat Ponorogo. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan semua warga GKJW Jemaat Ponorogo agar senantiasa bersatu dalam kasih-Mu untuk melayani-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami semuanya agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami ini, kiranya Tuhan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan juga akan menerima berkat Tuhan, yuk sama-sama kita akan memujikan sebuah pujian, Aku Pahlawan Kecil. Nah, anak-anak, dari pujian-pujian yang telah kita pujikan bersama-sama dari awal hingga akhir tadi, anak-anak di situ kita bisa belajar. Anak-anak, meskipun saat ini kita masih kecil, tetapi kita dapat menjadi seorang pahlawan, menjadi anak terang dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja. Kita dapat menjadi seorang pahlawan kecil yang membawa terang bagi seluruh dunia ini. Anak-anak juga harus berkata yang jujur, ya. Terus anak-anak semuanya harus berani, baik di sekolah, di rumah maupun di gereja, berani untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang berani. Nggak boleh malu-malu ketika ditunjuk untuk berdoa, untuk bertanya, harus berani. Dan jika ada teman yang bersalah, kita juga harus berani menegur mereka dengan kasih. Nah, anak-anak juga tetap harus jaga kesehatan ya di rumah. Rajin cuci tangan memakai sabun. Kemudian anak-anak terus berdoa kepada Tuhan. Semoga semua orang kembali sehat dan virus corona segera berlalu. Anak-anak jika keluar rumah jangan lupa untuk tetap memakai masker ya. Oke, nah itu anak-anak ya, kiranya melalui ibadah kita hari ini anak-anak semakin diberkati dan menjadi anak terang dimanapun kita berada. Yuk kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus memberkati anak-anak semuanya menjadi anak terang, baik di sekolah, di rumah, di gereja maupun dimanapun anak-anak berada. Amin. Anak-anak, akhirnya kita sudah mengakhiri kebaktian kita hari ini. Bu Diana mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Dadah, sampai jumpa.